Yang satu lagi, wah kalau gini mah saya sholat zuhur biasa aja deh 4 rakaat. Nah, benar nggak? Gimana tuh? Dan kadang nggak tahu gitu ya. Pak, kita kalau dihadapkan permasalahan ini mungkin jawaban kita bisa benar bisa salah. Kalau benar berarti sesuai dengan yang disampaikan, kalaupun salah berarti juga tidak sesuai. Tapi apapun itu yang kita lakukan harus min aina anta khuda dalilu. Yang kita harus lakukan itu harus sesuai dengan dalil, harus sesuai dengan ilmu, bukan ketepaan. Ternyata yang saya lakukan ternyata sesuai, itu berarti bukan karena ilmu. Nah sekarang ada ilmunya. Dalam kondisi demikian, yang penting fi dawamis safar, selagi kondisi kita masih berada dalam perjalanan, mukhayyarun baina taqdim wa ta'khir wal ismam wal qasri, kita boleh memilih antara tetap menunggu asar atau merubah niat, atau menyempurnakan sholat, atau mengkosong saja. Nah, asalkan kita masih dalam keadaan safar, kan belum sampai tujuan, betul? Maka yang berpendapat merubah niat dari takhir ke takdim mogok, habis itu jalan lagi. Ada yang nunggu waktu asar di asar juga terserah. Ada yang kosong saja juga nggak jadi masalah. Ada yang menyempurnakan zuhurnya 4 rakaat juga boleh ternompol-nompol. Jadi semuanya boleh. Paham? Masalah yang ketiga, masalah apa tuh? Sebenarnya saya lagi agak sakit ini deh. Cuman kalau Pak Aris udah ngomong, waduh, apalagi udah disiapin bakso, gak enak. Ya, agak pilak-pilak sedikit. Ya. Jadi kalau nggak ada bakso ya gimana gitu ya. Lanjut, saya misalkan, ini mungkin Bapak Nur pernah terjadi. Contoh, balik lagi ke rombongan. Tadi anggap saja sudah takhir lah ya, atau takdim lah. Udah habis ganti maghrib nih, udah sampai Tegal waktu maghrib. Sampai Tegal, kita mau ke Surabaya Pak. Jamaah, sekarang kita berhenti di rest area Tegal. Kita jamak takdim aja deh, biar nanti di bis bisa istirahat bablas, nggak usah nyari masjid lagi di waktu isya, karena isyanya ditarik ke maghrib. Oh siap, pakai ide yang bagus. Tapi boleh nggak ke bakso dulu? Boleh. Ibu-ibu ke bakso dulu. Sholat dulu ke bakso dulu. Ke bakso dulu ya. Maghrib mah sebentar waktunya. Sholat dulu baru ke bakso kayak di sini. Ayo wudu semua rombongan ziarah tuh Bapak Ibu deh. Pas masuk masjid, ternyata sudah ada jamaah yang mendirikan sholat, rombongan orang lain. Dalam ketentuan kan nggak boleh ada 2 jamaah dalam satu masjid. Otomatis harus ikut. Dan kita menduga, ya,
bahwasanya ini gak pas nih contohnya. Soalnya kalau maghrib itu nggak bisa dikosor ya, nggak bisa dikosor. Contohnya ganti, contohnya kembali lagi ke zuhur, baiknya ke zuhur. Ayo kita mau jamak takdim. Siap, pas udah mau jamaah ada rombongan yang udah sholat. Kita menduganya dia juga jamak kosor takdim. Paham? Zuhur 2, asar 2. Kita udah masuk usolli fardhu zuhri rakaataini jam'an wa qasran ma'muman lillahi ta'ala. Pas rakaat kedua dikira mau salam jempole itu si imam berdiri lagi. Ternyata dugaan kita salah. Rombongan pertama ini sholat zuhur asli menyempurnakan sholat menjadi 4 rakaat. Sedangkan kita sudah niat qasar 2 rakaat. Bapak pasti pernah ya, udah gabung sama jamaah niat qasar 2 rakaat, tiba-tiba imamnya sholatnya sempurna. Pertanyaannya, apakah kita memisahkan diri salah karena udah terlanjur niat qasar? Apakah kita ikut imam diri lagi 2 rakaat? Ayo, gimana itu? Jawabannya gimana? Ingat imam, ada yang beda gak? Hah? Terus sholat asar kita gimana? Kan kita habis sholat zuhur, sholat asar, betul nggak? Asar kita gimana? Wajibah iqtida'ul imam. Kita dalam situasi seperti itu wajib ikut imam, nggak boleh memisahkan diri karena wajib ikut imam. Namun tidak membatalkan jamak qasar kita bersama para jamaah. Setelah salam bersama imam, kita bikin jamaah lagi untuk sholat asar 2 rakaat. Tapi kalau kita tahu dari awal, Pak, bahwa itu si imam sholat zuhur wa alla yaqtadiya, kita wa alla yaqtadiya muksirun ilal imamil makmum yang mengqasar tidak boleh berjamaah dengan imam yang menyempurnakan sholatnya. Kalau kita bikin jamaah baru bersama jamaah qasar kita, itu boleh. Boleh. Karena kalau kita ikut dengan mereka, sholatnya tetap sah, hanya saja wajib ikut imam. Qasar kita yang zuhur nggak jadi. Ini paham nggak sih ini? Pernah nggak gitu, Pak? Sekarang saya balik begini. Bapak sedang menuju sholat zuhur. Bapak yang di sini nih, pas mau berangkat ke Baitul Haji sholat zuhur, tiba-tiba ada rombongan desa yang sedang berjamaah sholat zuhur, tapi mereka qasar. Misalkan ada yang besanan di sini asli Jawa,
Boleh nggak mereka mengosor? Zuhur 2, asar 2, jama' takdim kosor. Udah sholat di sini, ada imamnya. Sedangkan kita mungkin ya orang asli sini kan harus menyempurnakan sholat. Kita nggak tahu kalau mereka sholat kosor. Kita usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin Allahu akbar. Nah, tiba-tiba pas 2 rakaat dia salah. Sedangkan kita niatnya berapa? 4 rakaat. Pernah nggak gitu? Nah, Bapak saat itu ikut salam apa berdiri? Berarti beda dong dengan yang pertama. Kalau yang pertama kita ikut imam, betul, karena kita kosor, imam menyempurnakan. Kenapa yang masalah ini kita gak ikut imam? Iya, kenapa gak ikut imam, ikut salam? Ya? Ayo gimana? Jadi rumusnya begini, ada rumusnya. Kalau kita tadi bilang pokoknya dalam kondisi apapun kita harus ikut imam, betul? Itu salah. Kenapa yang kedua gak ikut imam? Kan harusnya kita ikut salam, betul nggak? Yang pertama aja kita nggak ikut salam. Jadi rumusnya gini, orang yang kosor itu tidak boleh berjamaah dengan orang yang mukim. Yang empat, yang menyempurnakan di rumusnya nih. Tapi orang yang mukim yang menyempurnakan sholat itu boleh berjamaah dengan orang yang mengkosor sholat. Sekalipun dia tahu, kita tahu nih, kita tahu kalau imam kita ini kosor, itu boleh diikuti. Mau kita tahu di awal atau tahu jadi tengah, itu sah bermakmum dengan imam yang mengkosor sholat. Ketika dia salam, kita berdiri, tidak harus memisahkan dari jamaah. Tapi kalau kasus yang pertama kita mengkosor sholat dan kita tahu itu si imam ternyata menyempurnakan sholat, lebih baik kita bikin jamaah masing-masing. Kalau kita tahu di awal, ya. Tapi kalau kita tahunya di tengah, maka kita wajib ikut imam. Ayo bikin. Ngaji fikih mah mikir, betul. Beda dengan ngaji akhlak, ngaji tasawuf, itu kita enak didongengin, ya. Harus sabar menghadapi hidup, betul. Enak, bener. Hidup gak selamanya, usia kita terbatas, jangan disia-siakan. Itu bisa pulas, Pak. Ya. Tapi kalau ngaji fikih itu nggak bisa kita otaknya itu nyantai, mikir. Makanya rata-rata yang ngaji fikih itu jarang ngantuk. Ya, karena otaknya muter nih. Ini yang saya bahas, Pak. Udah 5 soal, betul nggak? Dan ini sebenarnya permasalahan rumit, tapi dibuat dengan bahasa yang sederhana sehingga Bapak paham, Ibu juga paham.
Maka untuk mempraktekkan ilmu ini harus jalan. Bapak teori aja tapi gak praktek, berarti kurang teknik. Dari sini ada yang ditanyakan, Pak? Ya, silakan. Kalau niatnya tinggal 3 hari, berarti kan kita kan masih akhir. Terus kita sholat di sana boleh 2 saat di rumah. Di rumah siapa? Nah, tadi kan saya udah bahas. Makanya saya cari bahasa yang gampang. Bahasanya singgah. Paham? Bahasanya tadi singgah. Dan orang yang singgah itu muddatus safari, ada batas hari yang masih dia memperbolehkan jamak qashar dan tidak merubah status dia, apakah dia musafir atau mukim. Batasan singgah itu maksimal 3 hari. Ada yang mengatakan 4 hari. Lebih dari 4 hari kita singgah berarti mukim. Dan ini tergantung niatnya. Kalau saya niat singgah itu 5 hari, baru sampai aja udah jadi mukim, nggak boleh jamak qashar. Kalau saya singgah cuma 3 hari, berarti selama 3 hari kita masih statusnya musafir. Nah sekarang saya tanya, mudik itu, pulang kampung itu, bapak ke rumah siapa? Orang tua. Rumah bapak bukan? Bukan. Itu namanya singgah bukan? Singgah. Betul. Maka kalau singgah itu status bapak delok. Kalau bapak niatnya 3 hari dihitung musafir. Dan 3 hari ini min ghairi yaumai dukhul wal khuruj, di luar waktu kedatangan dan kepulangan. Perjalanannya dari itu. Bapak misalkan berangkat minggunya nggak dihitung tuh, nyampe kampung Seninnya dihitung. Senin, Selasa, Rabu, Kamis pulang. Nah, itu nggak dihitung tuh. Berbeda kalau umroh 9 hari, bener nggak? Saya bingung tuh, umroh 9 hari. Tapi pas sampai Solo cuma berapa hari? 7 hari. Di Madinah itu 3 hari, di Mekah 4 hari. Ternyata umroh 9 hari itu dia menghitung perjalanan. Wah, kena tipu saya nih. Paham nggak? Harusnya dia bilang umrohnya cuma 7 hari plus perjalanan 2 hari. Tapi bapak pernah lihat nggak di brosur umroh 7 hari? Nggak pernah kan? Tulisannya gimana? 9 hari yang reguler. Kita nyangkanya berarti di Madinah 4 hari, di Mekah 5. Ternyata salah. 9 hari itu dia menghitung perjalanan pulang dan pergi. Wah, nggak fair nih. Ini komplain kita, Pak. Paham ya? Nah, tapi kalau 4 hari, 3 hari jamak qashar yang masih statusnya musafir itu murni, tidak menghitung perjalanan pulang dan pergi.
Apa ya? Ibu-ibu belum nanya nih, ibu-ibu belum nanya, ibu-ibu belum nanya, ibu-ibu. Waalaikumsalam. Silakan. Nah, kalau kita selama 3 hari itu apa sholat biasa? Boleh jamak kosong. Boleh. Inilah makanya saya bahasanya singgah, bertamu karena itu bukan rumah kita, bukan tempat tinggal kita. Bapak misalkan ke Cirebon, saya bilang Cirebon rumah saudara, mau silaturahmi 3 hari di Cirebon, udah nyampe rumah saudara. Karena Bapak itu niatnya cuma 3 hari, maka statusnya musafir. Boleh Bapak jamak kosor di di rumah saudara kita, ya boleh. Kita mikirnya gini ya, kan sudah sampai, belum sampai, kecuali kita sudah niat 4 hari. Makanya niat itu penting, Mbak. Kalau Bapak niatnya seminggu, baru klik aja nyampe, udah dihitung mungkin. Tidak boleh jamak kosong. Tapi kalau niatnya kurang dari 4 hari, itu statusnya musafir. Kecuali kita di kampung punya rumah kedua, istri kedua, berarti kita bukan singgah namanya, pulang ke rumah. Mau niatnya 3 hari nggak bisa, langsung statusnya mukim. Atau begini nih, pemuda-pemuda yang masih ngontrak, paham? Masih ngontrak, kerja di karya logam AC, belum punya istri, belum punya rumah, ngontrak, betul. Kemudian dia pulang ke kampung, dan di kampung dia punya kamar, walaupun rumah orang tuanya ada kamarnya, kemudian ada tempat tidurnya. Berarti ketika dia pulang kampung, statusnya langsung mukim, walaupun cuma 3 hari, karena dia di sini nggak punya rumah, belum punya tempat tinggal, belum punya istri. Saya di Banten itu cuma 3 hari. Saya di rumah orang tua saya jamak kosor, Zuhur 2, Asar 2, ya, mengambil keringanan. Ustaz, kalau kita tetap menyempurnakan sholat gimana? Terserah, itu bebas. Betul. Cuman Rasulullah bersabda, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Dispensasi, keringanan atau rukhsah itu adalah hadiah dari Allah untuk kalian, maka terimalah hadiah itu. Berarti kita jamak kosong itu sebenarnya hadiah dari Allah. Walaupun kita bisa menyempurnakan sholat, bisa, tapi al-qasru afdalu minal itsmar. Mengambil kosor lebih utama daripada menyempurnakan.
Makanya bahasa saya singgah. Apa? Singgah. Berarti kalau cuma 3 hari disebutnya singgah. Lebih 4 hari menetap. Musafir itu singgah. Mungkin menetap. Paham? Kadang gini. Ini jangankan kita-kita. Ya, kadang yang ustadz saja ini baru paham. Oh, kayak Ustadz Aris tuh. Lah, dia juga tuh baru paham deh. Karena nggak terpikirkan, betul? Nggak terpikirkan. Dulu saya karena belum lewat bukan baksonya, saya mau lanjut aja nih. Mau pikirin. Belum ada ya? Atau udah nyampe? Saya punya guru namanya Ustadz Akyas. Waktu saya pertama kali umroh dia WA. Heri Fadli, kamu lagi umroh ya? Iya. Ada masalah apa dalam perjalanan umroh? Saya bilang nggak ada masalah apa-apa. Coba temukan masalah fikih yang kamu alami saat kamu umroh. Nggak ada Pak Ustaz. Harus ada. Waduh, harus ada. Pokoknya kamu harus cari masalah. Ternyata benar. Pas di Mekah Madinah, ketemu 10 masalah. Masalah pertama, mungkin Bapak yang pernah umroh, itu banyak orang-orang para pedagang sholatnya di depan toko, betul nggak? Tapi ikut jamaah dengan imam yang ada di masjid, padahal jaraknya 1 kilo dan shopnya terputus. Kalau shopnya nyambung nggak jadi masalah, betul? Ini shopnya terputus. Dia sholat depan toko hanya mengandalkan suara speaker. Kan suara speaker imam di Masjidil Haram kan jauh, betul nggak? Sedangkan dalam madhab Syafi'i nggak sah. Apabila ada makmum yang terputus melebihi 150 meter, maka tidak sah jamaahnya. Kecuali shopnya nyambung, betul nggak? Mau 1000 meter juga nggak masalah. Kalau shopnya nyambung dengan shop yang ada di Masjidil, ini mah dia sholat ke sononya jalanan. Saya catat 1. Mungkin Bapak baru kepikir kan? Apa belum umroh lagi? Umroh dulu. Masalah kedua, saya habis selesai sholat maghrib, makannya di restoran. Wow, diajak sama jamaah. Padahal makannya nasi goreng di restoran juga. Tapi di restoran, di hotel lantai atas. Kemudian azan isya koma itu langsung para pedagang tutup. Orang-orang yang lagi makan stop, langsung lari kemana? Ke depan rolling door, depan tembok, sholat. Saya juga ikut sholat. Cuman saya pikir dia antara restoran dan masjid kan jauh dan udah beda gedung, betul nggak? Ternyata mereka sholat itu hanya mengandalkan speaker yang ada di restoran, dan speaker itu nyambung dengan imam yang ada di Masjidil. Kalau mazhab kita nggak sah. Bapak misalkan lagi malas sholat di Baitul Aziz nih, saya sholat di rumah aja, speakernya juga kedengaran. Bapak sholat di lantai 2 di murah.
Allahu Akbar. Imam waladdallin. Pokoknya suruh amin. Boleh nggak? Nggak boleh. Coba saya catat 2 sampai 10 Pak. Kalau diterangkan nih bisa-bisa bahasanya diangkatin lagi. Terima kasih. Dan ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah, walaupun kondisi kurang sehat bisa istiqomah mengaji di sini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan pahala di sisi Allah. Apa yang saya sampaikan, tolong Bapak sampaikan lagi sama yang enggak hadir, terutama keluarga kita. Insya Allah ilmu ini akan bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat itu akan menjadi pahala yang terus mengalir sampai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.